Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdi Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar satu saya, mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya dari program studi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan dengan judul Business Plan Thrift Shop. Pertama, bisnis merupakan usaha dalam menjual barang atau jasa yang dilakukan untuk perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Pada dasarnya kita melakukan bisnis untuk memperoleh laba atau keuntungan. Business plan. Pada bisnis thrift shop, yaitu salah satu bisnis pakaian atau barang bekas yang digemari oleh generasi milenial atau generasi Z yang ingin selalu kelihatan keren dengan pakaian branded tapi modal belinya murah meriah. Bisnis ini merupakan bisnis online yang menggunakan media sosial sebagai lapak jualannya. Dengan pasar para remaja yang ingin tampil fashionable namun tidak mengeluarkan budget yang berlebihan. Tidak harus berbelanja di shopping mall untuk mendapatkan barang fashion yang diinginkan. Visi misi. Yang pertama, visi perusahaan menjadi toko online belanja baju bekas yang sudah dibersihkan dan dikemas sedemikian rupa dari segi tempat, pakaian bekas yang lebih rapi, bersih, dan berkualitas serta memiliki keunikannya sendiri. Misi perusahaan. Yang pertama, kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Yang kedua, mempermudah kalangan masyarakat yang memiliki kesibukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mampu menyediakan variasi pilihan baju yang selalu menjadi tren masa kini. Adapun analisis peluang industri, yang pertama, kebutuhan kepopuleran pakaian bekas semakin laris karena dianggap sebagian orang memiliki mode yang bagus dan dianggap sebagian orang unik, sesuai dengan tren fashion saat ini yang mengarah pada fashion yang cenderung retro atau vintage. Yang kedua, permintaan gaya hidup kini tidak dapat dilepaskan dari masyarakat modern. Para remaja ingin tampil fashionable namun tidak mengeluarkan budget yang berlebihan. Tidak harus berbelanja di shopping mall untuk mendapatkan barang fashion yang diinginkan, karena ada sebuah alternatif yang menawarkan harga lebih murah, yakni dengan berbelanja pakaian bekas yang saat ini mudah untuk didapatkan dengan kemunculan toko online. Produk retro atau vintage adalah benda-benda atau atribut pakaian yang memiliki style 70-an hingga 90-an, berupa outfit item seperti clutch, trousers, sepatu Oxford, coat berbulu, rok model align, dress motif bunga. Beberapa item vintage dan retro ini berhubungan dengan tren fashion seperti fashion blogger ataupun dari majalah fashion. Adapun persaingan memiliki analisis, yaitu sesama perusahaan yang mendirikan bisnis thrift shop dikarenakan banyak anak milenial 5 yang berbisnis ini di mana modalnya yang kecil namun untungnya besar. Walaupun banyak perusahaan bisnis thrift shop, namun bukan merupakan pesaing yang berat dikarenakan setiap toko memiliki fashion yang berbeda pakaian bekas yang hanya memiliki satu stok di setiap item pakaiannya. Produk usaha thrift shop menyediakan sesuai dengan tren fashion saat ini yang mengarah pada fashion yang cenderung retro atau vintage. Retro atau vintage Retro atau vintage merupakan benda-benda atribut pakaian yang memiliki style 70-an hingga 90-an, berupa outfit item seperti clutch, trouser, sepatu Oxford, dan coat berbulu. Bisnis ini juga menawarkan fashion item seperti tas, sepatu, celana, baju, kemeja, rok, dress, kacamata, topi dengan merek dagang seperti contohnya Rusty, Polo, Roxy, Adidas, Dr. Martens, dan lain-lain. Di sini identitas pemiliknya yaitu nama saya sendiri, Rafdi Ramadan, dengan alamat Jakarta Pusat. Rencana produksi atau operasional thrift shop. Yang pertama ada pada pemilihan lokasi. Pemilihan media penjualan pakaian bekas ini adalah melalui media online, di mana mempermudah kalangan masyarakat yang memiliki kesibukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama generasi milenial yang sangat akrab dengan media online untuk berbelanja. Sumber-sumber produk usaha tempat yang terkenal sebagai grosir, salah satunya ada di Pasar Gembong dan Pasar Senen sebagai alternatifnya. Untuk rencana pemasaran, yang pertama melihat dari Segmentasi pasar dilihat berdasarkan usia, jumlah, dan profesi. Misalnya, usia 15-30 tahun, lalu jumlah individu
Yang ketiga profesi, yaitu profesi pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Target pasar sasaran yang dibidik secara langsung oleh usaha ini adalah pelajar, mahasiswa atau pekerja dari usia 15 sampai 30 tahun yang menggunakan media sosial atau media online sebagai media berbelanjanya. Adapun analisa SWOT-nya, yang pertama strength, yaitu harga relatif murah, menjual barang-barang branded, dapat memakai modal yang kecil, dan online shop sebagai media perantara dinilai mudah untuk memahami kemauan dan kebutuhan pelanggan. Adapun weakness-nya, yang pertama, penipuan mudah sekali terjadi dalam online shop. Yang kedua, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang ketiga, saingan yang sangat banyak. Lalu ada poin ketiga, yaitu opportunity. Belanja pakaian bekas sendiri semakin laris dan digemari banyak orang karena dianggap sebagian orang memiliki mode yang bagus dan dianggap sebagian orang unik sesuai dengan tren fashion saat ini yang mengarah kepada fashion yang cenderung retro maupun vintage. Poin keempat, yaitu threat atau ancaman. Semakin banyaknya orang yang juga ingin berbisnis dengan modal yang kecil namun dapat untung yang besar sehingga memungkinkan muncul semakin banyak pesaing yang mencoba bisnis di bidang ini. Analisis keuangan diperkirakan awal modalnya adalah 500.000 dengan perkiraan harga-harga pakaian bekas, yaitu atasan misalnya 15.000 sampai 60.000, bawahan 35.000 sampai 50.000, aksesoris 5.000 sampai 25.000, dan sudah bisa mendapatkan 20 sampai 25 item dari pakaian bekas sehingga dapat memperoleh untung yang lumayan. Kesimpulannya, dari apa yang telah dipaparkan dalam pembahasan ini, kaum milenial dan generasi Z pasti tidak asing lagi dengan yang namanya thrift shopping, yaitu belanja baju atau barang-barang pre-love. Semenjak perdagangan pakaian bekas ekspor dan impor mengubah di Indonesia mulai dari tahun 2013, pakaian bekas alias thrift ini makin banyak digemari apalagi buat orang-orang yang khususnya generasi milenial yang selalu ingin kelihatan keren dengan pakaian branded tapi dengan modal beli yang murah meriah. Demikian tugas besar 2 ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.